Nyampe ya. Saya pakai ini aja. Bentar. Please di sini. Udah. Nanti Pak Kadis pas jam 6 kita Ratu Surga. tugas. Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih. Selamat malam, Asol, Suster, Bruder, Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Selamat malam. Salam sehat, selamat sore dan malam ya. Bersyukur kita semua dalam sehat dan bisa ketemu pada sore hari ini. Untuk laporan pada malam ini, saya ada 4 seksi ya, seksi biang mereka, seksi kelangsungan keluarga, seksi kepemimpinan dan seksi panggilan. Teman-teman, tidak semua seksi melaporkan seminggu saya yang saya ekstrak dari hanya kiriman tulis tangan, foto dan seterusnya. Yang saya coba ekstrak dari sebuah laporan kegiatan yang tanpa ada program kerja. Saya mulai dengan saya mulai dengan kegiatan dari seksi dia mereka ya, dari Bu Gisela. Ini beliau sudah membuat laporan yang sudah terjadi gitu ya. Jadi saya sampaikan saja apa yang sudah dilaporkan, nanti mungkin penjelasan detail ya bisa dibantu oleh Bu Gisela nanti kalau ada tanya jawab dan seterusnya. Jelas ya, ini layar. Baik, laporan yang disampaikan saya itu pada pelaksanaan kegiatan ya, kegiatan tidak mengikuti pola yang tadi Pak Ketua Bidang 1 yang dengan tabel, dengan program kerja macam, tapi yang disampaikan hanya berupa pelaksanaan kegiatan dari sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 hingga bulan April 2023. Jadi sebenarnya kita tahu semua bahwa sejak kami dilantik dan kita semua yang dilantik sebagai pengurus, memang kemudian kita menghadapi persoalan dunia ya, dengan COVID, sehingga banyak program-program kegiatan yang akan tertunda dan bahkan tidak terlaksana. Dari seksi yang melekat ini, pertama-tama kami sampaikan bahwa semula yang menjadi koordinator seksi yaitu Suster Alberta, namun karena beliau pindah, kemudian kami menunjuk Ibu Gisela untuk menjadi
dua seksi ya. Dan beliaulah yang selama ini juga bekerja, yang membina anak-anak kita, termasuk anak-anak kami dan seterusnya. Di tahun 2020 dengan adanya protokol kesehatan, Ibu di sela ini sudah membina anak-anak kita, terutama yang misdinar, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas misdinar, tapi terkait dengan protokol kesehatan. Dan banyak kegiatan yang sudah direncanakan. Memang pada tahun 2020 puncaknya COVID ya, tidak banyak bisa terlaksana, bahkan kita dulu kan bisa saja jumlah terbatas dan seterusnya. Baru tahun 2021 ada kegiatan yang sudah akan bisa terlaksana dengan berupa sudah direncanakan. Sekali lagi memang dalam laporan tidak dicantumkan program yang sudah direncanakan, hanya aksi saja yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Ya. Yang pertama yaitu aksi 3 Raja ya. Pada saat perayaan Natal, sekali lagi dengan cara mematuhi protokol kesehatan di gereja. Kemudian pembinaan putra putri altar di sini yang dilakukan supaya ada kesinambungan, karena ketika usia sudah lanjut ada yang sudah mungkin tidak lagi menjadi misioner, kemudian rekrut calon-calon misioner yang baru itu yang dilakukan. Kemudian pada tahun 2021 juga diadakan pertemuan-pertemuan untuk anggota kami yang dilakukan setiap hari Sabtu. Ini melalui Zoom. Ini juga sebenarnya ada kaitan dari seksi liturgi ya, dengan itu. Pada hari panggilan dunia juga diadakan kegiatan-kegiatan ya, untuk memperingati hari panggilan dunia dengan melibatkan anak-anak kami, tapi sekali lagi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pada tahun 2021 juga pelantikan sekami periode itu, namun banyak kegiatan yang tidak terlaksana sekali lagi karena hambatan terjadinya COVID-19 ya, sehingga karena memang kita harus juga menjaga kesehatan dan ketentuan pemerintah untuk tidak banyak mengadakan kerumunan dan seterusnya. Pada tahun 2022 nah, kegiatan seksi biak dan rekat yang direncanakan semua terlaksana. Yang pertama yaitu kunjungan dari anak-anak kami ya, melalui kegiatan aksi 3 Raja yang mendatangi rumah beberapa keluarga Katolik yang ada ya. Kemudian melakukan pertemuan bina iman anak dan remaja setiap Sabtu dan Minggu yang dilakukan di ruangan aneks ini. Kemudian pembinaan terhadap putra putri altar PPA dilakukan secara rutin, dan juga ada kegiatan mendoakan dan menjenguk teman-teman anggota kami yang sedang mengalami sakit yang dilakukan oleh anak-anak kami. Ada doa rosario bersama dilakukan juga secara rutin, dan termasuk pendalaman kitab suci pada saat bulan kitab suci. Ada satu kegiatan bersama yaitu melakukan ziarah ke Gua Maria di Anjungan, juga dilaksanakan pada tahun 2022. Lalu ada rekoleksi juga dan pelantikan sekami untuk periode 2022. Kemudian juga mengikuti tren Natal anak-anak ya, yang dilakukan di paroki lain dengan melibatkan anak-anak dari kami ya, dari paroki Bunda Maria Jeruju. Di tahun 2023 yang hanya beberapa bulan ya, kita masih melewati suasana Natal tahun kemarin, masih dilakukan juga kegiatan aksi 3 Raja
mana beberapa kami dengan pakaian-pakaian kebesaran Tiga Raja itu mendatangi beberapa rumah keluarga Katolik. Kemudian berlaku juga pertemuan Bina Iman Anak dan Remaja setiap Sabtu Minggu masih dilanjutkan hingga tahun 2023. Kemudian pembinaan dalam misinar Putra Putri Apal, dan yang terakhir baru dilakukan minggu lalu mengikuti kegiatan Prajamnas di Paroki Katedral. Yang menurut yang saya dapat laporan itu peserta temannya dari Paroki kita itu ya, dari Paroki BMJ. Justru dari Paroki BMJ tidak ada yang terwakili untuk mengikuti Jabore gitu ya. Ada ya? Akhirnya ada. Oh, ada, akhirnya ada. Kemarin laporan saya tidak ada satupun. Setelah banyak tapi tidak terpilih gitu. Puji Tuhan kalau akhirnya ada yang bisa ikut satu orang. Mengenai pendanaan, dana yang terkumpul buat kas kami, saya tidak ada rincian di sini, tapi saya baca satu-satu. Saldo terakhir ya, dari total pengeluaran selama 3 tahun itu 22.832.000 untuk kegiatan kami, dan ada sisa saldo sebesar 3.768.000. Tapi tadi ada laporan tambahan ya, dari ada satu simpanan di CU ya yang belum terlalu di sini. Karena di kreditnya itu CU itu atas nama ketua kami yang sebelumnya, jadi belum dilaporkan ke koordinator seksi ini. Jadi sebenarnya angkanya kita nemukan ya 7 jutaan selesai. Jadi masih ada kas tersisa sekitar 7 jutaan untuk kegiatan kami berikutnya. Ini sudah jam 6, jangan rasa dulu. Dua menit lagi sebenarnya Pak. Bisa Pak? Hah? Ya sudah lewat Pak. Tolong. Sebab Ia yang boleh berkandung, haleluya. Doakanlah kami, haleluya. Sebab putra, haleluya. Demi Kristus Tuhan kami. Baik, kita lanjutkan. Itu saja yang saya bisa laporkan dari kegiatan biar mereka. Terima kasih Bu Gisela. Laporan sudah dipilih, jangan lupa dengan foto-foto, laporan keuangan, substansi dan macam dilampirkan. Ya. Kemudian saya lanjut dengan seksi peraturan keluarga. Nah, untuk seksi peraturan keluarga ini juga pada awalnya diketuai oleh Pak Pinus ya, dengan beliau pindah ke paroki lain karena dia sudah pensiun dari tugasnya sebagai guru, lalu kemudian pulang kampung pindah ke paroki Menjalin ya. Kemudian DPP menunjuk Ibu Langki ya, sebagai pengganti untuk memimpin seksi ini. Nah, seksi kerasuan keluarga itu adalah perangkat paroki untuk membantu karya pengembangan pastor ya, dalam memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga agar menghayati perkawinan dan hidup berkeluarga sesuai kehendak Allah. Jadi penting berjalan agar menghayati arti makna perkawinan dan hidup berkeluarga
sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, kepada seksi ini diberikan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu mempersiapkan khusus membangun rumah tangga, kemudian memberikan pembinaan pada keluarga-keluarga agar dapat mewujudkan nilai-nilai iman Katolik, kemudian memberikan perhatian khusus pada keluarga yang hidup dalam perkawinan campur dengan beda agama, lalu juga bekerjasama dan sesi terkait untuk mengusahakan cara-cara bagaimana mempertemukan jodoh seiman untuk menghindari terjadinya perkawinan campur, kemudian memberikan konsultasi keluarga sesuai dengan ruang lingkupnya, menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun perkawinan, dan menganimasi seksi keluarga di lingkungan yang ada di Paroki Bunda Maria Jeruju dengan cara memfasilitasi pendampingan terhadap keluarga kawin campur dan keluarga yang mengalami masalah. Kemudian mengusahakan berbagai kegiatan agar keluarga-keluarga makin mencerminkan nilai-nilai Katolik sehingga menjadi keluarga yang terberkati. Nah, dalam melaksanakan tugas tadi, seksi ini dibantu oleh subseksi konseling yang menangani konsultasi keluarga atau umat yang membutuhkan melalui konselor yang telah lulus pendidikan konseling perkawinan. Kemudian subseksi persiapan pernikahan dan subseksi pembinaan keluarga. Nah, program yang sudah disusun untuk melaksanakan tugas yang semacam tadi antara lain bekerjasama dengan seksi liturgi paroki dalam kegiatan perayaan Seperti Natal dan Paskah, khususnya dalam bagian persembahan. Jadi persembahan yang disampaikan pada perayaan misa Natal dan Paskah itu adalah bagian dari seksi kerasulan keluarga. Kemudian mengadakan kegiatan khusus persiapan perkawinan di lingkup Paroki Bunda Maria Jeruju, lalu melaksanakan seminar keluarga Buddha, kemudian melaksanakan pendalaman iman tentang Hari Keluarga Sedunia pada tingkat lingkungan dalam ruang lingkup Paroki Bunda Maria Jeruju. Dan yang kelima, melaksanakan misa dalam memperingati Hari Opa dan Oma atau kakek nenek. Nah, apa yang sudah dilakukan pada